Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika profesi dalam konteks teknik industri. Mengapa insinyur harus memahami dan menerapkan etika profesi dalam pekerjaannya. Yang pertama, pengertian etika profesi dalam konteks teknik industri. Etika profesi dalam teknik industri adalah seperangkat nilai, prinsip, dan normal moral yang menjadi pedoman perilaku bagi insinyur industri dalam menjalankan tugas profesional. Mengapa insinyur industri harus memahami dan menerapkan etika profesi? Untuk yang pertama, untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan publik. Dan yang kedua, insinyur industri sering terlibat dalam perancangan sistem produksi, tata letak pabrik, dan ergonomi kerja untuk menjaga kepercayaan dan reputasi profesi. Dengan memperlakukan etika, insinyur menunjukkan integritas dan kepercayaan dari klien, manajemen, dan masyarakat. Dan yang ketiga, mendukung keputusan yang bertanggung jawab. Dalam teknik industri, banyak keputusan melibatkan efisiensi biaya dan produktivitas yang bisa menimbulkan konflik etik. Dan yang keempat, menghindari pelanggaran hukum dan resiko hukum. Baiklah, nomor 5, membentuk budaya kerja yang sehat. Insinyur industri sering berperan dalam pengaturan sistem kerja dan organisasi. Nomor 6, memenuhi kode etik profesi. Soal nomor 2, jelaskan prinsip-prinsip dasar etika profesi teknik industri. Yang pertama, tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan dan kesejahteraan publik. Selanjutnya nomor 2, kejujuran dan integritas profesional. Memberikan data, laporan, dan informasi teknik yang akurat dan tidak menyesatkan. Berikutnya, keadilan dan perilaku yang adil. Bertindak tanpa diskriminasi dalam sistem kerja atau saat menyesuaikan kebijakan perusahaan. 4, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Menaati peraturan perundang-undangan, standar industri, dan kebijakan lingkungan. 5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menyadari bahwa pekerjaan teknik industri berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. 6. Kerahasiaan dan etika informasi. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan klien, terutama data operasional, strategi bisnis, atau sistem produksi. 7. Kompetensi dan profesionalisme. Hanya memberikan pendapat atau rekomendasi teknis pada bidang yang dikuasai. Baiklah, untuk soal nomor 3, bagaimana peran kode etik dalam membimbing perilaku profesional seorang insinyur industri? Peran kode etik dalam membimbing perilaku profesional insinyur industri. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap insinyur industri. Peran utama kode etik dalam membentuk dan membimbing perilaku insinyur industri yang pertama adalah menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Insinyur industri sering menghadapi dilema antara efisien, biaya, dan keselamatan. Nomor 2, menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kode etik menuntut kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi teknis dari hasil analisis. Baiklah, nomor 3, menghindari dari perilaku tidak etis dan penyimpangan. Memberikan batasan jelas terhadap tindakan yang tidak dibenarkan seperti korupsi, suap, manipulasi data, atau eksploitasi tenaga kerja. 4, melindungi kepentingan umum dan lingkungan. Mendorong insinyur industri untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis. 5, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Kode etik mendorong insinyur untuk terus mengembangkan diri secara intelektual dan teknis. 6, menjadi dasar penegakan disiplin profesi. Kode etik berfungsi sebagai dasar untuk menilai dan menindak perilaku penyimpangan dari anggota profesi. Menjawab soal 4, seorang insinyur menemukan bahwa proses produksi yang dirancang oleh timnya menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan. Jelaskan langkah-langkah etis yang harus
harus diambil oleh insinyur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi dampak limbah. Lakukan peninjauan menyeluruh terhadap proses produksi. Yang kedua yaitu dokumentasi temuan secara profesional. Catat semua data dan bukti mengenal limbah berbahaya secara lengkap dan objektif. Ketiga, laporkan kepada atasan dan manajemen. Sampaikan temuan kepada manajer, proyek, pimpinan tim atau pihak berwenang. Yang keempat yaitu usulkan solusi dan perbaikan, ajukan alternatif. Desain proses atau teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zidan. Nomor 5, koordinasi dengan tim hukum dan lingkungan. Libatkan bagian legal. Ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Nomor 6, laporkan ke otoritas bila diperlukan jika manajemen mengabaikan masalah dan limbah tetap dibuang secara ilegal atau membahayakan publik. Insinyur harus melapor ke lembaga lingkungan hidup pemerintah sesuai dengan kode etik profesi insinyur, misalnya PI di Indonesia. Langkah ini termasuk dalam whistleblowing ethics. Nomor 7, tindak lanjut dan pemantauan, pastikan kondisi yang diterapkan berjalan dengan baik. Lakukan pemantauan berkala dan evaluasi ulang proses secara berkelanjutan. Edukasi tim dan pekerja tentang pentingnya tanggung jawab lingkungan. Dan yang terakhir, pegang teguh kode etik profesi. Tindakan insinyur harus selalu merujuk pada kode etik profesi, seperti mengutamakan keselamatan masyarakat dan lingkungan, bertindak jujur, bertanggung jawab, dan profesional.